Aisyah cemburu, tapi masih lucu. Sayyidah Aisyah cemburu, tapi masih takwa. Teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan, Sayyidah Aisyah itu cemburunya lucu gitu. Waktu Nabi Muhammad nikah lagi, dari sini juga nih ya, Ustazah, emang Nabi Muhammad tuh nggak sebegitu cintanya gitu sama Sayyidah Aisyah, kok bisa nikah lagi sih? Nih, dari sini juga kita bisa tahu, kalau suami nikah lagi, itu bukan berarti artinya dia nggak cinta sama kamu, nggak gitu. Agak sensitif nih ya. Enggak teman-teman, enggak. Jadi itu kayak ucapan-ucapan yang nggak tepat dalam Islam ya, dan nggak tepat juga sama hati suami gitu. Yang paling tahu tentang psikologi, tentang kejiwaan seseorang kan penciptanya ya. Siapa penciptanya? Yang memperbolehkan suami menikah lagi itu siapa? Ini kayak agak-agak sensitif nih saya ngomong gini. Apa nggak usah lanjutin aja? Lanjut ya, biar kita bisa mikir benar ya. Teman-teman sekalian yang saya muliakan, kalau bisa diibaratkan sih ya, suami itu, laki-laki itu ya, cintanya itu lebih mirip sama cahaya lilin. Ketika dibagi, apakah berkurang cahaya dari lilin sebelumnya? Ustazah, tapi saya tetap sakit hati. Iya, saya mengerti. Saya mengerti. Saya di pihakmu teman-teman, tenang, tenang. Jangan sampai habis gini kajian saya nggak didatengin. Jangan sampai habis gini nih, tiba-tiba gitu ya. Wah ini kok followers berkurang nih. Saya kecewa sama Ustazah Halimah. Ternyata dia sangat mendukung poligami. Tenang, saya di pihakmu teman-teman. Saya cuma mau kasih tahu, gitu ya. Yang menciptakan hati laki-laki itu Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah pula lah yang memberitahu bahwa laki-laki itu boleh nikah. Fankihu ma tabalakum minan nisa masna wa thulatha wa ruba'. Kamu sakit hati, iya itu wajar. Gitu kan ya? Ustazah baru ngebayangin aja saya udah boleh sih Ustazah suami saya kawin lagi. Tapi saya akan segera menuju ke dapur. Gak apa-apa, kamu mau bikin teh kan? Mau masak indomie dipakein rawit banyak-banyak, ya gak apa-apa, gak apa-apa. Tajemin pisau saya Ustazah. Enggak gitu, enggak gitu. Teman-teman sekalian yang saya muliakan, kamu cemburu boleh, tapi tetaplah bertakwa. Nabi itu teman-teman ditanya sama orang, man ahabbun nasi ilaika ya Rasulullah? Siapa orang yang paling kau sayangi wahai Rasulullah? Orang nih ya, yang paling kau sayangi siapa Rasul? Paling kau cintai siapa wahai Rasulullah? Dan ini ditanya kepada Nabi Muhammad tuh di akhir-akhir hidup beliau. Maksudnya bukan saat Nabi Muhammad belum menikah dengan perempuan lain, bukan teman-teman. Udah Nabi Muhammad udah nikah dengan banyak perempuan. Saudara sekalian saya muliakan. Dan padahal sahabat nih waktu nanya, nggak ada urusan sama perempuan loh ini. Yang mereka mau tanya ini di antara kita-kita nih wahai Rasul, siapa sih yang paling kau cintai gitu? Di antara para sahabat maksudnya, kayak Umar kah, Utsman kah, sampai dinikahkan sama dua putrinya Nabi, gitu kan ya? Siapa nih? Abu Bakar nih pastinya nih, Abu Bakar nih gitu. Maksudnya para sahabat tuh mereka mau dengar siapa sih yang paling dicinta sama Nabi Muhammad alaihissalam. Nabi senyum, dan memang Nabi itu kan memang selalu senyum ya kalau ngomong gitu kan. Nabi Muhammad senyum kemudian bilang, ahabbun nasi indi Aisyah. Kata Nabi Muhammad, yang paling saya cintai Aisyah. Aisyah. Sehingga sekalian, sampai sahabat tuh perlu negesin gitu. Enggak gitu Rasul, minar rijal, maksud kami dari kalangan laki-laki. Kata Nabi, Abuha, kalau gitu bapaknya Aisyah. Tetap juga ada nyebut Aisyahnya gitu. Mau nyebut Abu Bakar tuh tetap juga pakai nyebut bapaknya Aisyah gitu. Kenapa gitu? Kayak Nabi lagi mau ngasih tahu gitu. Salah satu penyebab saya cinta kepada Abu Bakar adalah karena dia adalah bapaknya Aisyah, ayahnya Aisyah. Dari segitu cintanya Nabi sama Sayyidah Aisyah, teman-teman saudaraku sekalian. Cinta mati Nabi Muhammad. Maksudnya cinta hidup Nabi Muhammad sama Sayyidah Aisyah.
Sampai kadang-kadang Nabi tuh kalau manggil Aisyah tuh, ya Aish, wahai hidupku. Aduh meleleh. Gimana tuh? Nabi tuh cinta banget teman-teman, saudara sekalian, sama Sayyidah Aisyah. Akan tetapi Nabi menikah lagi dengan perempuan-perempuan lain gitu, tanpa mengurangi cintanya kepada Sayyidah Aisyah. Gimana? Udah terhibur? Belum? Karena cinta itu ya kayak cahaya lilin, meskipun dibagi tidak mengurangi cahaya cintanya kepada yang satu. Belum mau, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ustazah ini bakalan dipotong nih ceramah ustazah nih, dipakai buat laki-laki, buat ngebujukin istrinya. Enggak ya, saya cuman lagi menghibur para istri-istri yang tahu kalau suaminya menikah lagi. Bukan berarti dia tidak cinta padamu teman-teman. Kamu jangan memikirkan jalan yang salah untuk itu. Ustazah saya sih nggak sanggup ustazah dibagi. Pokoknya saya akan bilang sama suami saya, pilih antara aku atau dia. Ya itu hakmu, silahkan aja. Teman-teman saya sekalian, tapi tetap aja. Hidup ini kan adalah perbekalanmu menuju akhirat. Ya kan ya? Ada gitu sebagian perempuan yang ditakdir suaminya menikah lagi. Kan begitu. Ya saya akan berdoa ustazah, semoga saya tidak termasuk di antara yang ditakdirkan itu. Ya silahkan aja. Tapi pokoknya gitu deh. Pokoknya gitu ya. Paham maksud saya ya? Baik. Teman-teman sekalian, Sayyidah Aisyah cemburu, akan tetapi tetap penuh cinta. Salah satunya ketika Nabi Muhammad SAW menikah dengan seorang perempuan yang cantik. Cantik. Dan gak tua juga. Gitu, namanya Sofiyah bintu Huyai. Dia adalah seorang perempuan, teman-teman saudara sekalian, yang anak seorang raja. Huyai itu adalah pemimpin sebuah kabilah, anak raja. Nabi Muhammad menikahi Sayyidah Sofiyah bukan karena cinta teman-teman, bukan karena naksir gitu, enggak. Akan tetapi karena unsur politik. Ini kalau misalnya dinikahin anaknya, bapaknya masuk Islam, semua senegeri masuk Islam. Karena dia adalah seorang pemimpin yang sangat dicintai sama rakyatnya. Maka Nabi pun menikahinya. Teman-teman sekalian yang saya muliakan, itu perempuan-perempuan pada ngintip. Bukan hanya ngintip, ketemu sih ya. Sebagian ketemu, nemuin gitu kan Sayyidah Sofiyah. Dan Sayyidah Aisyah lihat juga Sayyidah Sofiyah. Lihat. Dan lihat bahwasanya Sayyidah Sofiyah itu putih, cantik, senyumnya manis, nggak tua juga, anak raja.